saja kita khidmat amaliyah manakib yang dipimpin oleh Ustaz Suyatno dan Pak De Harun. Dan hari ini adalah rangkaian khidmat ilmiah di subuh hari ini. Maka kita syukuri Allah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang sifatnya fisik, kenikmatan yang sifatnya psikologis, kenikmatan yang sifatnya spiritual, sehingga kita bisa sama-sama nikmati tiga-tiganya. Secara fisik kita bisa sahur, kita bisa menghirup udara segar, secara psikologis kita tenang, nyaman, dampak dari zikir kita, dampak dari tarekat kita, thariqah kita menjadikan kita penuh harapan, penuh ketenangan, penuh kebahagiaan yang tiada tara. Secara spiritual kita pun selalu dibimbing Syekh Mursyid untuk selalu muraqabah di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di bulan suci Ramadan satu ini. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, bahwa kita ini adalah dalam rangka melakukan perjalanan tasawuf menjadi seorang sufi. Apa itu sufi? Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah mengatakan, sebagaimana kitab Miftahus Sudur karya Aba Anom yang merujuk kepada beliau ditulis dalam kitabnya, Abah Anom mengatakan, mengambil referensi daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa qala Syekh Abdul Qadiril Jailani qaddasallahu sirrah. Walam yusamma ahlu tasawuf illa litasfiyati batinihim binuri tauhid wal ma'rifati. Tidaklah disebut orang itu ahli tasawuf atau seorang sufi kecuali apa? Kecuali mereka karena ada kejernihan hati dengan cahaya tauhid dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perilaku sufi itu adalah bagaimana merapihkan, membersihkan, menata hati. Bagaimana hati yang keruh menjadi jernih, hati yang kotor menjadi bersih, yang tadinya tidak suci menjadi suci. Itulah hati, kolbu. Kolbu di sini artinya kolbu yang sifatnya nurani, kolbu yang non fisik yang ada di dalam diri kita, itu kolbu. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, orang itu disebut ahli tasawuf ketika mereka ahli tasawuf ini melakukan proses kejernihan hati. Dengan apa? Dengan cahaya tauhid dan ma'rifat. Kalau kita lebih fokus, lebih spesifik adalah cahaya tauhid kita, ya tadi talqin zikir yang di dalamnya ada zikir. Itulah proses bagaimana alat ini bisa menjernihkan hati kita. Walaupun ada istilah, ada orang yang bertasawuf tetapi tidak bertarekat, tidak bertorikoh. Orang yang bertorikoh pasti bertasawuf. Artinya kita melihat di sekeliling kita, di lingkungan kita, terutama para ilmuwan-ilmuwan kita, mereka bertasawuf. Para kiai-kiai kita, mereka bertasawuf, tapi tidak suka bertorikoh. Nah kalau kita dua-duanya, maka Abah Ano mengatakan apa? Torikoh kita ini torikoh zikir. Sebagian orang di luar sana mungkin dia bertasawuf, tapi dia tidak suka dengan ritual torikoh. Riadoh torikoh. Dengan zikirnya, dengan amaliyahnya, dengan sholawat sekian kali, dengan bacaan-bacaan sekian kali. Mereka tidak suka. Tapi mereka bertasawuf. Ada demikian yang berpendapat. Dan saya melihat nampak banyak sekali ahli-ahli tasawuf ini. Tapi bedanya, tasawuf kita adalah tasawuf yang di dalamnya ada torikohnya, yaitu zikir. Yang tadi kata Syekh Abdul Qadir, siapakah orang yang disebut sufi? Yaitu mereka disebut ahli tasawuf atau sufi karena kejernihan hati mereka dengan cahaya tauhid dan ma'rifah. Nah ini yang pertama, bahwa kita menjadi penting
Kita bertasawuf itu mesti bertorikoh. Bertorikoh itu mesti berzikir. Kalau ada orang yang mengatakan bertasawuf, tidak bertorikoh, orang bertorikoh tidak ada zikirnya, nah ini perlu dipertanyakan. Nah maka lagi-lagi kita mengingatkan dan diingatkan oleh Abah bahwa di dalam kitab Miftahus Sudur, zikir kita, torikoh kita ini adalah zikir. Dan zikir kita ada dua, yaitu zikir jahar dan zikir khafi. Zikir jahar kita lakukan setiap ada sholat atau tempat atau waktu-waktu yang lain dengan cara kita punya wudhu yang sempurna, dengan duduk yang tertib, dengan gerakan-gerakan yang diatur, dengan suara yang dikeluarkan, dan kekuatan suara yang dihunjamkan dalam kalbu kita. La ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini mesti diijazahkan, disilsilahkan. Nah kemudian yang kedua, zikir khafi yang kapanpun, dimanapun. Setiap ada sholat kita latihan. Dengan cara tekuk lidah, lipat lidah ke atas langit-langit, rapatkan gigi mulut, tundukkan kepala, geser ke kiri. Maka dengarkan suara hatimu. Yaitu suara zikir. Suara yang berteriak memanggil nama Allah dalam kalbu. Karena kata Abah, teriakan yang paling kuat kita kepada Allah sebagai seorang hamba bukan dengan mulut, bukan dengan cara istighosa, mujahadah sekuat tenaga dengan segala macam syairnya, dengan segala macam bacaan-bacaan teks doanya, tapi mujahadah yang hebat, yang kuat, teriakan yang paling kuat kita kepada Allah ketika hati memanggil nama Allah. Nah itulah zikir kita. Dua zikir inilah yang menjadikan kita menjadi ahli thariqah. Dua zikir inilah yang menjadikan kita disebut sufi. Karena tadi rujukannya adalah perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Bapak Ibu ikhwan akhwat para pecinta aksen jiwa, di dalam kitab Miftahus Sudur, karya daripada Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, silsilah thariqah ke-37 mengatakan, As-sufiyu as-sadiq fi tasawwufihi yasfu qalbuhu amma siwa maula. Kata Abah, seorang sufi sejati adalah yang hatinya benar-benar bersih dari selain Tuhannya. Jadi ini luar biasa gitu ya. Hatinya bersih dari selain Tuhannya. Ya karena kenapa kita ditalkinkan, diprogramkan Allah di dalam diri kita? Karena di dalam diri kita ya tidak bersih. Tidak bersih artinya tidak bersih hanya Allah. Kotor artinya banyak sekali Tuhan-Tuhan di dalam kalbu kita. Ada Tuhan kekuasaan, ada Tuhan kepemilikan, ada Tuhan kesombongan, dan menuhankan segala macam, tahta, jabatan, dan lain sebagainya. Maka disitulah diprogramkan hati kita benar-benar bersih dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sufi, kata Abah Anom. Jadi sufi sejati itu yang hatinya benar-benar bersih dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka kita dibimbingnya urusan kolbu ini. Kalau urusan fisik sudah ada, banyak yang membimbing kita, yang ngajarin kita, yang ngedidik kita. Bagaimana caranya kita menjaga pribadi kita bersih, cuci tangan. Bagaimana caranya wajah kita bersih, kita cuci muka. Bagaimana cara badan tubuh kita sehat, maka kita mandi. Semua banyak tutorialnya. Semua diatur secara fisik. Benar-benar gitu. Supaya bersih fisik kita atur. Nah itu sudah banyak ilmunya di luar sana. Kita semua hari ini yang melakukan itu. Tetapi kalau seandainya yang benar-benar bersih untuk membersihkan hati, ya tentu ini kita butuh seseorang, butuh alat, butuh metode, butuh cara. Karena thariqah itu cara, thariqah itu metode. Karena apa? Ya tadi, karena bahasanya bahasa Arab, kadang orang menjadi tidak suka thariqah. Padahal thariqah diartikan cara.
Dalam bahasa Indonesia, toriko itu cara. Dalam bahasa Arab, namanya toriko. Dalam bahasa Inggris, namanya metode. Nah, semua punya metode, semua punya cara, semua punya toriko. Nyuci piring, ada metodenya. Itu bahasa Inggris. Nyuci piring, ada caranya. Itu pakai bahasa Indonesia, cara. Nyuci piring harus pakai toriko. Itu bahasa Arab, toriko. Nyuci piring saja ada torikohnya. Nyuci piring saja ada metodenya. Nyuci piring saja ada caranya. Apalagi mencuci, membersihkan hati kita. Kok bisa ada mencuci piring ada caranya? Ya ada. Bapak Ibu bisa coba. Usia 3 tahun, anak Bapak Ibu suruh nyuci piring yang kotor habis sahur atau habis berbuka. Bisa jadi karena nggak punya metode, yang ada hanya basah, tidak bersih. Dikasih tahu lah oleh kita, Nina, kalau kamu mencuci piring, caranya basahin dulu air misalkan. Karena ini kering, karena ini kotor, biar kotorannya lunak. Kemudian ambil sabunnya, nah ini sabunnya, keluarkan dulu. Sabun pencuci piring, kemudian digosok, bagian dalamnya, bagian luarnya, kemudian dibilas, sekali, 2 kali sambil digosok, sudah bersih. Nah ini baru, kemudian kita lap ya, biar nggak basah. Tahapan-tahapan ini metode. Tahapan-tahapan ini cara. Tahapan-tahapan ini namanya toriko. Hati juga sama. Bagaimana caranya membersihkan? Ada caranya. Bagaimana membersihkan hati? Ada metodenya. Bagaimana membersihkan hati? Ada torikohnya. Nah, jadi secara simpel, secara sederhana, bahwa toriko itu cara. Toriko itu metode. Metode untuk apa? Ya tadi, seorang sufi sejati adalah yang hatinya benar-benar bersih dari selain Allah. Nah, maka kita nggak mudah membersihkan hati. Walaupun dia hafal Quran, mohon maaf. Walaupun dia punya pesantren banyak, punya santrinya banyak, dia ulama, hafal semua kitab-kitab, referensi, rujukan, ceramahnya bagus. Bahkan istilah Abah, profesor, prof, artinya saking tingginya belajar. Tetapi kalau urusan hati, itu tidak bisa. Harus ada gurunya. Ilmu boleh tinggi, pengalaman boleh luas, gelar boleh tinggi, pengalaman boleh banyak, santri boleh banyak, murid boleh banyak. Tapi urusan hati, itu nggak mudah. Maka banyak di lingkungan kita, walaupun dia kiai, walaupun dia ustadz, walaupun dia tokoh agama, tokoh ilmuwan, maka berujung punya persoalan. Tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, tidak bisa mengendalikan godaan-godaan setannya. Yang terjadi apa? Kemaksiatan dan lain sebagainya. Nah, maka inilah urusan hati, mesti ada yang ngurus. Siapa yang ngurus? Ya ahlinya. Siapa ahlinya? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Diteruskan oleh siapa? Para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama warasatul anbiya sampai hari ini. Nah, itu urusan hati. Maka kita berharap hati kita digenggam olehnya. Hakikatnya oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya kita hanya punya Allah. Toriko ini mengajarkan kita kesadaran penuh kita punya Allah. Maka di dalam Fadlul Syuhur muraqabah, kesadaran penuh merasa diawasi oleh Allah. Kesadaran penuh ada CCTV. Sehingga apa? Ya kita tidak main-main, tidak macam-macam. Karena merasa diawasi Allah. Saya dapat cerita dari orang-orang yang sering keluar negeri, terutama di negara-negara maju. Ada satu kesempatan, salah satu peserta ketinggal handphonenya di satu taman. Ketinggal beberapa jam. Dari siang sampai sore, kembali di waktu sore, ternyata handphonenya masih tergeletak di taman itu. Tidak ada yang mengambil. Bayangkan betapa hebatnya itu. Handphone mahal, tertinggal, tidak ada yang mengambil. Padahal kalau di kita, wah, beberapa menit saja hilang gitu ya. Nah, kenapa tidak ada yang mengambil? Ya,
di luar masalah pendidikan, di luar masalah kepahaman, kesadaran tentang bagaimana bukan barang orang lain. Tapi yang jelas di tempat itu, di negara itu, semua ada CCTV. Kata teman saya. Di taman ada CCTV, di jalan ada CCTV, di mall ada CCTV, di bandara apalagi. Di semua tempat ada CCTV. Di tempat-tempat umum ada CCTV. Maka orang tidak mau mengambil kalau itu bukan barang dia. Dia tidak akan melakukan kerusakan-kerusakan di taman itu. Kenapa? Ada CCTV yang mengawasi, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang bukan miliknya, hal-hal yang dilarang, kerusakan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada CCTV. Ini CCTV manusia, orang bisa patuh. Nah, di dalam Toriko kita nggak lihat CCTV kita, maka ada istilah muraqabah. Kesadaran diri kita merasa diawasi oleh Allah. Sehingga kalau muraqabah dikaitkan dengan maksiat, orang tidak bisa berbuat maksiat karena merasa diawasi Allah. Muraqabah dikaitkan dengan ibadah, orang akan beribadah terus tanpa dilihat orang, tidak butuh validasi orang. Waktunya sholat, waktunya zikir, waktunya berbuat baik. Ketika muraqabah dikaitkan dengan akhlak, maka orang tidak bisa berbohong. Maka orang tidak bisa ghibah. Orang tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur, amanah, tabligh, fatonah. Orang akan menyampaikan amanah, orang akan menyampaikan tugas-tugasnya yang baik secara jujur, secara benar, tanpa berbohong, tanpa manipulasi, tanpa markup anggaran misalkan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena muraqabah. Muraqabah dikaitkan dengan akhlak. Apalagi muraqabah dikaitkan dengan hati. Di situ tidak ada kesombongan, merasa paling pintar, merasa paling hebat. Di situ tidak ada merasa bahwa diri kita ini paling keren, paling segalanya. Kenapa? Karena muraqabah, merasa diawasi yang maha keren, yang maha hebat, yang maha luar biasa. Malu kita. Demikian juga kita pun merasa tenang kalau merasa diawasi Allah. Kenapa? Malu kita bersama Allah, bersama Tuhan yang maha kaya, yang memberikan rezeki. Kita nggak khawatir lagi tentang hari esok. Kenapa? Karena merasa diawasi Allah. Allah akan menjamin rezeki bagi hamba-hambanya. Itu juga muraqabah. Nah, maka Bapak Ibu ya ikhwan akhwat, disitulah ketika kita kaitkan semuanya kesadaran akan Allah melihat kita, mendengar kita. Maka sufi sejati adalah benar-benar bersih hatinya dari selain Allah. Siapa figurnya? Ya tiada lain guru kita, modeling kita. Maka kita mengikuti, kita belum bisa. Ya minimal kita punya kesadaran ingin mengikuti. Ingin kesadaran untuk ya minimal tahu gitu. Kesadaran untuk kita ijtima, istima gitu ya, itiba. Kita kesadaran untuk bisa duduk bareng bersama Syekh Mursyid, kesadaran untuk bisa untuk ijtima, berkumpul, dengarkan, dan juga mengikuti. Minimal kita punya kekuatan niat itu. Nanti rahmat Allah, kasih sayang Allah dan kasih sayang Mursyid lah yang membuat kita terselamatkan. Minimal kita punya ikhtiar. Tadi nawaitu mengikuti, meniat sekuat tenaga. Nah kata Mbak Anom mengatakan wa mahabbatuhu ila rabbihim taqdihim jihadan mariron takhliyati qulubihim min ghairillah wa tahliyatihi bi dzikrillah azza wa jalla. Kata Aba Anom dalam kitab Miftahus Sudur bahwa seorang sufi sejati yang pertama tadi hatinya benar-benar bersih dari selain Tuhannya. Seorang sufi sejati cintanya kepada Tuhannya menjadikan untuk apa? Siap berjihad, berjuang. Ketika panggilan Allah untuk berjuang. Abah mengatakan jihad kita hari ini apa? Pakai otak gitu. Maka siap belajar, siap mujahadah. Bentuk cinta kepada Allah. Untuk berjuang. Khususnya berjuang dalam hal apa? Tahliyat, mengosongkan hati
dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan tahliyah hati, mengisi hati dengan zikir kepada Allah. Itu juga jihad yang sangat luar biasa. Jadi jihad kita sebagai orang tasawuf disebut sufi sejati adalah ketika dia betul-betul melakukan pengosongan hati dari selain Allah dan mengisinya hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perjuangan jihad kita. Maka kita pun jatuh bangun, lupa ingat. Jatuh bangun lagi, lupa ingat lagi untuk berzikir, untuk amalia. Ya, kita jatuh bangun tidak apa-apa. Kadang lupa, kadang ingat. Makanya kalimat Abah, lupa, kalau lupa ingat lagi, lupa ingat lagi. Demikian juga amalia. Betapa luar biasanya. Kalau sedang nikmat sekali. Karena mungkin fisik kita sehat, kita nggak sibuk, kita menjalankan amalia zikir, khotaman, manakib, dan salsa sunnah. Tapi kalau sudah datang sibuk, sibuknya sifat manusia, mungkin masalah pekerjaan, masalah pergaulan, dan lain sebagainya, masalah keluarga. Kadang kita lelah, maka sholat kita kadang lemah gitu ya. Ini saya bicara tentang diri saya. Zikir kita menjadi lemah gitu ya. Khotamannya, manakibnya. Tapi ya tidak apa-apalah. Yang terpenting kita niat untuk istiqomah. Ini jihad untuk bagaimana berjuang. Dan hebatnya kita punya syekh mursyid. Kita punya syekh mursyid saja kadang kalau lupa. Luar biasa. Malasnya gak ketulungan. Apalagi yang tidak punya syekh mursyid. Tapi hebatnya apa? Ketika kita malas, maka di situ diingatkan syekh mursyid. Oh, saya punya syekh mursyid. Kita harus jalankan kembali. Syekh mursyid mengingatkan kita dengan cara kita bertemu ikhwan. Syekh mursyid mengingatkan kita dengan cara ada manakiban online, mendengarkan ceramah. Syekh mursyid mengingatkan kita untuk nasyad, untuk rajin dengan cara undangan, adanya sebaran manakiban online misalkan, atau flyer-flyer misalkan. Karena banyak cara orang mendapat hidayah, banyak cara orang untuk bagaimana nasyad, untuk semangat bertorikoh. Ada yang baca flyer, ada yang pernah melihat payung Suryalaya Sirnarasa, akhirnya orang bisa ke Sirnarasa. Ada gara-gara melihat kalender di tempat ruang tamu temannya. Ini siapa? Ini Abah Sepuh, ini Abah Anom, ini Abah Aos. Siapa beliau? Guru Toriko. Ah, saya mau ikut. Ada juga orang mendapat hidayah dari apa? Dari kalender, dari foto yang terpajang di rumah-rumah ikhwan. Maka ikhwan akhwat penting. Di rumahnya itu harus ada kalender. Pertama mengingatkan manakib, yang kedua ya ada foto guru kita. Atau di rumah kita ada foto abah, itu penting. Karena sebagai robitoh kita. Saya pernah datang ke Kalimantan ke teman saya dan silaturahmi ke beberapa teman. Ternyata di situ banyak sekali foto-fotonya para syekh. Ternyata Tuan Guru IJ waktu itu saya bersilaturahim, ternyata teman-teman saya murid-murid beliau, dan ternyata foto-foto beliau ada di rumah-rumah, di ruang tamu begitu. Sebagai robitoh kita. Bahkan saya melihat kakek nenek saya di rumahnya itu ada lebih lengkap, ada foto Wali Songo, ada foto Imam Al-Ghazali, foto-foto Syekh Abdul Qadir, itu luar biasa. Tokoh-tokoh agama yang sebagai apa? Sebagai modeling gitu. Sebagai role model kita, inilah role model spiritual kita gitu. Nah, jadi itu menjadi penting secara syariat, secara hakikat mengingatkan kita untuk tadi nasyad, berjuang dalam rangka apa? Dalam rangka kita ingat Allah, dalam rangka kita meningkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Yohan Akhwat, di dalam bab ini Aba Anom mengutip sabda Kanjeng Nabi, wa qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, alamatu hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatu bughdillah bughdhu dzikrillah. Wal muhibbu la yamliku syai'an yuslimul kulla ila mahbubihi. Kata Nabi, tanda cinta kepada Allah adalah dengan suka berzikir. Tanda benci kepada Allah adalah dengan benci berzikir kepada Allah.
Jadi kalau ada orang yang tidak berzikir, maka tanda benci kepada Allah. Nauzubillah. Apalagi ada orang yang tidak suka kepada orang yang berzikir. Nauzubillah. Padahal dia sedang cinta kepada Allah. Kata Abah Anom, pencinta sejati tidak memiliki apapun. Ia menyerahkan segalanya kepada yang dicintainya. Artinya, ya secara fisik kita punya kendaraan, punya rumah, punya keluarga, punya kepemilikan. Tetapi tidak ada kemelekatan. Kenapa? Karena hati kita bersama Allah. Dalam konsep tasawuf modern adalah biarkan tubuh kita bersama segala macam gemerlap kehidupan. Tetapi hati kita, kalbu kita hanya milik Allah, terbang kepada Allah. Biarkan diri kita sibuk dengan pembelajaran kita. Sibukkan dengan aktivitas kerja kita, organisasi kita. Sibukkan fisik kita dengan sosial kita. Tapi hati kita hanya milik Allah. Untuk menjadikan hati kita milik Allah, tidak bisa juga tanpa zikir, tanpa la ilaha illallah, tanpa kalbu kita berdetak memanggil nama Allah, tanpa kita punya guru, tanpa kita bertoriko, tanpa kita bertasawuf. Maka kita tiada lain, kita bersyukur alhamdulillah semua yang diceritakan, semua yang diungkapkan kita telah memilikinya. Gurunya kita sudah memiliki, torikohnya ada, tasawufnya ada, zikirnya ada. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Berkah segalanya semuanya, selamanya untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.